Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Faslun wa izak tarona bidak waddam lausun yaqa'u bihi fin nafsi sidqul mudda'i halapal mudda'i khamsina yaminan wastahaqqa dia wa in lam yakun hunaka lausun fal yaminu alal mudai alai. Jadi ini masih membahas masalah qasama. Masalah qasama. Dikemukakan apabila dakwaan pembunuh itu disertai tanda-tanda yang karenanya kebenaran pendakwah dapat diterima, dapat diterima oleh akal, maka hendaknya pendakwah bersumpah 50 kali, bersumpah dia 50 kali, maka ia berhak mendapatkan diat. Setelah dia bersumpah, maka dia berhak mendapatkan diat. Wa illam yakun hunaka lausun, dan apabila di sana tidak terdapat tanda-tanda, enggak ada tanda-tanda, fal yaminu alal mudda'i alaih, maka sumpah dilakukan oleh tertuduh, terdakwa. Sumpah itu dilakukan oleh yang tertuduh karena enggak ada lausun, enggak ada tanda. Nah, masalah qasama ini kemarin kita sudah sedikit bahas, dan kemarin pembahasan kita sudah sampai pada kiparat. Wa ala qatilin nafsil muharramati kaffaratun itku raqabatin mu'minatin salimatin minal uyubil mudirrati fa illam yajid fasyamu syahraini mutatabi'ain. Ini kita berkaitan dengan kiparat. Orang yang membunuh jiwa orang yang terhormat, yang enggak boleh dibunuh. Orang yang membunuh jiwa orang yang terhormat, wajib atasnya kafarah. Itku raqabatin mu'minatin salimatin minal uyubil mudirrati. Kafaratnya yang pertama, kafaratnya yaitu memerdekakan budak yang mukmin. Budak yang mukmin yang selamat dari cacat yang membahayakan. Si budaknya bersih, enggak cacat. Bersih. Tidak cacat. Fa illam yajid fasyamu syahraini mutatabi'ain. Apabila tidak menemukan budak, maka diganti dengan berpuasa 2 bulan berturut-turut. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah bahas sebagian daripada dalilnya. Baik, kita akan lanjutkan berkaitan dengan masalah dalil. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minatin wadiyatun musallamatun ila ahlihi illa ay yasaddaqu
Fa in kana min qaumin aduwwil lakum wa huwa mu'minun fatahriru raqabatin mu'minatin. Wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum misaqun fadiyatun musallamatun ila ahlihi wa tahriru raqabatin mu'minatin. Paman lam yajid fasyamu syahraini mutatabi'ain taubatan minallah wa kana Allahu aliman hakiman. Jadi kalau enggak dapatin budak, tidak menemukan budak, maka dia gantinya puasa. Paman lam yajid fasyamu syahraini mutatabi'ain. Dia kudu puasa 2 bulan berturut-turut sebagai bentuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bentuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah, enggak disengaja, hendaklah ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya, yaitu keluarga yang dibunuh. Bayar tuh diat. Kecuali jika mereka keluarga yang terbunuh tersebut bersedekah. Tuh. Kecuali kalau dia bersedekah. Udah deh, kesian kali, nggak usah bayar diat. Nah, kecuali kalau si keluarga terbunuh itu bersedekah. Jika ia si terbunuh dari kamu yang memusuhimu, padahal ia mukmin, maka hendaklah si pembunuh memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Yang beriman, memerdekakan budak yang beriman. Dan jika ia si terbunuh dari kaum kafir yang ada perjanjian damai antara mereka dengan kamu, maka hendaklah si pembunuh membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya si terbunuh, serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Jadi harus hamba yang beriman, ya, budak yang mukmin. Barang siapa yang tidak memperolehnya, enggak memperoleh budak, ya, tidak memperoleh budak, maka hendaklah ia si pembunuh berpuasa 2 bulan berturut-turut. Berpuasa 2 bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Nah, ini ada di dalam surat An-Nisa ayat 92. Jadi Allah tuh Maha bijaksana dalam menentukan hukum, dalam menentukan keputusan. Dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Bismillahirrahmanirrahim. A'tiku anhu wa fi riwayatin fal yu'tik raqabatin yu'tikillahu bikulli udwin minhu udwa minhu minan nar. Jadi itu ketentuan di dalam An-Nisa ayat 92.
An-Nisa 92, ketentuan itu berlaku juga bagi pembunuh yang mirip kesengajaan, semi sengaja. Karena pembunuhan itu sama saja dengan mirip bersalah. Sedangkan hal itu diwajibkan bagi pembunuh yang menyengaja adalah berdasarkan riwayat dari Wasilah bin Al-Asqa radhiyallahu anhu berkata, aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sahabatku yang harus masuk neraka karena membunuh. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'tiku anhu wa fi riwayatin fal yu'tik raqabatan. Yu'tikillahu bi kulli udwin minhu udwam minhu minanna." Sabda Rasul, merdekakanlah daripadanya. Merdekakanlah daripadanya. Dalam satu riwayat, merdekakanlah budak. Merdekakanlah budak, maka Allah akan memerdekakannya dengan setiap anggota tubuh dari tubuhnya daripada siksa api neraka. Jadi memerdekakan budak. Para ulama mengatakan bahwa tidak menjerumuskan ke neraka kecuali pembunuhan yang disengaja. Nah, kalau dia membunuhnya sengaja, dijerumuskan oleh Allah ke dalam neraka. Sengaja ngebunuh. Para ulama mengemukakan tidak menjerumuskan ke neraka kecuali pembunuhan yang disengaja. Dalam pembunuhan ini ditetapkan adalah kafarah. Ditetapkan kafarah, maka lebih-lebih bila dikiaskan dengan pembunuhan yang tersalah, lebih selayaknya untuk menunaikan kifarat. Tadi itu kifaratnya memerdekakan budak yang mukmin. Enggak dapat budak mukmin, enggak menemui di budak mukmin, maka gantinya kemudian kudu puasa 2 bulan berturut-turut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala qatilin nafsil muharramati kaffaratun idku raqabatin mu'minatin salimatin minal uyubil mudirrati. Fa illam yajid fasyamu syahrain mutatabi'ain. Wa ala qatilin nafsi, dan atas orang yang membunuh daripada jiwa yang terhormat, kafaratun, maka ada kifarat yang harus ditunaikan. Itqu raqabatin mu'minatin, yaitu memerdekakan budak yang mukmin, salimatin minal uyubil mudirrati, yang selamat dari cacat-cacat yang membahayakan. Yang selamat dari cacat-cacat yang membahayakan. Fa illam yajid, maka jika dia tidak mendapatkan, tidak memperoleh budak, fasyamu syahraini mutatabi'ain, maka dia kudu puasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut. Illam yajid fasyamu syahraini mutatabi'ain. Wa ala qatilin nafsil muharramati, dan atas orang yang membunuh jiwa yang terhormat, amdan au khata'an au sibha amdin,
baik itu ngebunuhnya sengaja atau tersalah atau mirip-mirip sengaja ngebunuhnya, kafaratun, maka ada kifarat. Ada kifarat yang mesti ditunaikan. Walau kanal qatilu sobiyan au majnunan fayati kul waliyu anhuma mimmalihima. Dia kudu bayar kifarat. Walau kanal qatil, meskipun ada yang membunuh itu sobiyan, anak kecil. Anak kecil ngebunuh. Anak kecil ngebunuh. Oh, majnunan atau orang gila ngebunuh. Membunuh jiwa yang terhormat. Fayatikul waliyu anhuma, maka wali daripada anak kecil yang ngebunuh tadi dan orang gila yang ngebunuh tadi kudu memerdekakan budak. Harus membedakan budak. Walinya itu. Walinya. Mimmalihima, dari harta keduanya. Dari harta anak kecil maupun harta orang gila yang ngebunuh. Jadi tetap mau anak kecil kayak mau orang gila kayak tetap kifaratnya berlaku, yaitu membebaskan budak. Siapa yang melakukannya? Wali si anak kecil atau orang gila tersebut. Wal kafaratu, dan bermula kifarat ala qatilin nafsil muharramati, atas orang yang membunuh jiwa yang terhormat. Dan bermula kifaratnya itku rokobatin mu'minatin salimatin minal uyubil mudirroti, yaitu membebaskan budak yang mukmin. Membebaskan budak yang mukmin salimatin minal uyub, yang dia selamat dari cacat yang membahayakan. Enggak boleh cacat tuh budak. Budaknya enggak boleh cacat. Ai al mukhillati bil amali wal kasabi. Yaitu yang dapat merusak akan amal dan kasab dan usaha. Dia tuh budak karena dia cacat, maka dia nggak bisa bekerja, merusak amal perbuatan dan karena dia cacat akhirnya dia tidak bisa bekerja. Makanya disyaratkan adalah salimatin minal uyub, bahwa si budak tersebut adalah harus bersih daripada cacat. Fa in lam yajidha fasyamu syahraini. Fa ilam yajid, maka jika dia tidak mendapatkan budak, yang mukmin yang selamat dari cacat, dia enggak dapat tuh fasyamu syahrain, maka dia mesti puasa 2 bulan bil hilal, berdasarkan hilal tanggalan, mutatabi'ain, berturut-turut, enggak boleh ada yang bolong tuh puasa. Maka dia kudu puasa 2 bulan berturut-turut. Biniyati kafaratin, dengan niat kifarat, dengan niat membayar kifarat. Tuh niatnya gitu, Kang. Niatnya dia bayar kifarat tuh dia puasa. Wala yustaratu niyatut tatabu' fil asahi. Wala yustaratu, dan tidaklah disyaratkan, wala yustaratu, dan tidak disyaratkan
Niyatut tatabu, niat sambung menyambung. Fil asohi, menurut kaul yang sahih. Ya udah aja niat puasa 2 bulan, niat puasa, nggak perlu pakai niat sambung menyambung, nggak perlu ada niat mutatabi bi'ain, nggak perlu ada niat at-tatabu. Udah puasa niat saja, yaitu niat bayar kifarat. La yustaratu niyatut tatabu'i fil asohi, dan tidak disyaratkan niat sambung menyambung menurut kaul yang sahih. Fa in azajal mukaffiru an shaumi syahrain, maka jika apes dia kagak mampu tuh orang yang bayar kifarat daripada 2 bulan berturut-turut, maka jika dia apes tidak mampu, si orang yang bayar kifarat apes enggak mampu daripada puasa berturut-turut, insya Allah kita nanti lanjut lagi ya. Jadi kalau ilmu itu sedikit demi sedikit, yang penting istiqomah sedikit 15 atau 20 menit, yang penting istiqomah, daripada berjam-jam tapi enggak istiqomah. Ya kok, alhamdulillah ya, kita diberikan keistiqomahan tiap subuh kita bisa bahas kitab, baik kitab tafsir, kitab fikih maupun kitab hadis. Mudah-mudahan apa yang kita bahas dari semua kitab itu menjadi keberkahan untuk kita, baik di dunia maupun di akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.